Saya tadi sudah menyampaikan pada Ketua Komisi 3 untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian putra dari yang bersangkutan. Karena kalau melihat situasi kok aneh ya, nggak pernah ngelakuin apa-apa, cuman karena ada sakit dihitung dalam perjalanannya, dinilai dan dikurangin poinnya, sedangkan yang bersangkutan memang sakit dalam proses belajar. Agak rancu sih ceritanya. Maka itu tadi saya lapor sama Pak Ketua Komisi, Pak Ketua Komisi menyampaikan untuk mengevaluasi atas pemberhentian yang bersangkutan. Mungkin Pak Ketua Komisi nanti akan lapor Pak Kapolri, dan kita pengen Pak, jangan ada lagi lah pekerjaan tentang culik-menculik dari cerita yang dilakukan oleh ibu korban. Sayang Pak, kalau akhirnya pada hal kebencian, mungkin kepada orang tuanya itu, dilakukan dengan cara menumbalkan anaknya, dengan cara-cara melakukan pemeriksaan sampai bisa katakan gila. Coba di antara keluarga orang tua di ruangan ini, bila mana anak kita dikategorikan sakit jiwa, bagaimana perasaan kita semua yang ada di ruangan ini? Sedangkan ini anaknya nggak gila nih. Dan di satu institusi yang sama, rumah sakit Bayangkara, menyatakan yang bersangkutan sehat. Pak, bagaimana Bapak, lencana Bapak di tubuh Bapak? Kalau institusi yang sama menyatakan yang bersangkutan tetap sehat. Sayang Pak, kalau ini terjadi, apakah semua orang yang di SPN itu akan tidak terulang kembali? Kalau tidak dalam perubahan yang signifikan. Pak Kepala SPN, saya sebagai pimpinan Komisi 3 berharap Bapak evaluasi di dalamnya. Bolehlah untuk melakukan secara fisik untuk menjadi seorang anggota polisi. Di tentara nggak apa-apa, di sipilian nggak apa-apa, tapi ada adat sampai mana orang menerima kekerasan untuk melakukan sesuatu yang tidak fatal. Tapi menurut saya ini fatal karena menganggap, menilai orang dengan cara untuk mengatakan bahwa sakit jiwa. Pak, fatal ini Pak. Kalau cuman pemecatan mengkategorikan untuk didasarkan dengan situasi, oh pendidikan kurang jamnya, ini kurang, oh ini, apa yang paling fatal lagi? Apalagi kalau pengakuan tadi 6 hari sebelum pelantikan dan sudah ada dasar untuk pelantikan, tiba-tiba diberhentikan. Tapi pekerjaan yang dilakukan tidak merusak SPN misalnya, atau dia membunuh atau dia berkelahi dengan pihak lain. Jadi Pak, jangan dibuat-buat untuk menindas, mengintimidasi orang. Ini namanya mengkriminalisasi. Mungkin bapak-bapak ini enggak, tapi ada kelompok yang melakukan itu agar ini terjadi. Nah, Pak Ketua Komisi udah ngomong nih, periksa oleh Propam terkait dengan permasalahan yang ada. Pak, kita sebagai manusia ngelihatnya sedih juga ya, kalau akhirnya dibilang sakit jiwa itu gimana gitu. Sedangkan ini anaknya ada gitu. Ditanya baik dia. Jadi Pak Kepala SPN, Bapak habis ini bikin laporan, benahin internal Bapak di SPN secara menyeluruh. Nanti Pak Ketua Komisi akan lapor Pak Kapolri terkait ini, dan para pihak yang tadi disebutkan tadi untuk dimintain keterangan, dan kita minta untuk Propam turun untuk periksa apa yang terjadi. Silakan Pak. Nanti aja dulu, nanti belum selesai yang dipotong-potong Pak. Mati nih pasti di sini. Ya, ada saatnya. Jadi nanti situasi jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik. Jadi saya pengen bapak-bapak, ibu-ibu di SPN juga agar tidak mengkondisikan orang untuk mengkriminalisasi apa yang terjadi. Nah, silakan Pak kalau mau ngomong Pak. Mohon izin pimpinan Rahmat, kami mohon maaf.
Perkenalkan, kami Kabidokes Polda Jabar, seizin Pak KSPN ingin menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa. Mohon izin Pak Rawat dan anggota Dewan terhormat, bahwa kami selaku Kabidokes awal rekrutmen adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan baik MMPA atau kesehatan jiwa di awal pertama. Kemudian oleh spesialis jiwa. Kemudian dengan adanya siswa seperti ini, KSPN membuat surat ke kami. Kemudian spesialis jiwa, kami tidak hanya level spesialis jiwa, namun kami harus spesialis jiwa yang sub spesialis. Kami ambil dari rumah sakit jiwa di provinsi, di Cisarua adalah, dan hasilnya di situ mohon izin bahwa siswa dinyatakan tidak ada gangguan jiwa, mohon izin. Kami coba bacakan kesimpulan. Jadi kami sampaikan, mohon izin pimpinan rapat dan ketua komisi 3. Kesimpulannya kami baca, jadi kami selaku Kabidokes awal seleksi spesialis jiwa. Begitu kasus seperti ini kami harus tingkatkan. Dan spesialis yang kami konsulkan adalah spesialis jiwa sub spesialis khusus forensik. Adalah beliau atas nama Dr. Adi Kurnia Surawijaya bersama tim Dr. Bianda, kemudian Limanar spesialis sarjana psikologi, dan Sally sarjana hukum selaku sekretaris. Izin kami sampaikan kesimpulannya. Pada terperiksa Valiano Boni Rafael saat ini tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa yang cukup bermakna yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua, terperiksa dinilai masih memiliki potensi yang dapat mendukung dan menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya. A. Memiliki potensi kecerdasan yang tergolong rata-rata di atas IQ 109 atau skala PM 60. B. Memiliki fungsi berpikir cukup memadai untuk memahami pekerjaan yang teratur dan terstruktur. Yang ketiga, terperiksa dinilai memiliki beberapa kerentanan yang perlu diantisipasi agar mampu menjalankan tugas dalam menjalankan pendidikannya dengan baik, yaitu terperiksa memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide pikiran yang cukup baik, hanya saja cara berpikirnya yang kurang matang dan cenderung mencari solusi yang cepat dan instan ketika menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi situasi yang dalam tekanan, dan terperiksa memiliki kebutuhan yang cukup besar dalam menonjolkan diri dan mendapatkan pengakuan orang lain, sehingga menjadikan terperiksa rentan untuk mengalami permasalahan karena sikap dan perilaku yang disalahartikan oleh lingkungan yang belum mengenalnya. Ini hasil seorang spesialis sub forensik yang kami lakukan selaku penanggung jawab. Itu surat itu dari mana, Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar. Terlampir suratnya, saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember, tidak berbalas. Dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas. Dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas, karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabidokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan, pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa?
Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya, Bu? Ada, Nah, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Mana? Orangnya yang mana, Bu? Ada, dengan Polwan. Biar mumpung Iya. ketemu, disampaikan aja, Bu. Karena mohon Nanti maaf. dulu, Bu, nanti dulu, Bu. Ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya, Bapak. Ya, betul ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya, Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra PD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi Betul. disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Ya. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan Tadi sidang. Izin. mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Menyebutkan. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu, lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas.
Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak, dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak.